Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Perkenalkan, nama saya Meila Siti Jalai HNB dari Prodi Akuntansi, nomor induk mahasiswa 2902150002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah dalam mengerjakan deskripsi data penelitian dan analisis uji normalitas beserta interpretasinya. Langkah pertama, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi SPSS terlebih dahulu. Kemudian, search aplikasi SPSS. Setelah aplikasinya terbuka, maka muncul tampilan seperti ini, lalu klik cancel. Setelah di-cancel, berikut tampilan awal. Karena kita ingin membuat variabel terlebih dahulu, maka kita langsung saja mengklik variabel view. Jika sudah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita langsung membuat datanya, lalu pada kolom tabel, name bisa diisi X atau Y atau variabel lainnya. Kemudian pada type, yang berisi numerik, width-nya yaitu 8, desimalnya 2. Kemudian pada label, bisa kalian isi sesuai perintah pengerjaan. Karena perintah pengerjaan saya yaitu motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan, maka saya isi sesuai dengan perintah. Selanjutnya, klik data view pada pojok kiri bawah. Kemudian isi data angkanya sesuai dengan variabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita ke cara perhitungannya. Pertama kali, klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu ke frequencies. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu semua data dipindahkan ke variabel dengan cara klik tanda panah. Setelah semua data dipindahkan, lalu klik statistik. Next, kita checklist data mean, median, mode, sum, standard deviation, variance, range, minimum, maksimum, dan standard error of mean. Setelah itu, klik continue. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu klik charts, klik histogram, dan pastikan sudah klik centang, show normal curve on histogram, lalu continue. Setelah itu, kita bisa langsung klik OK. Kemudian, hasilnya akan muncul seperti ini. Dari data di atas, dapat dideskripsikan bahwa variabel motivasi kerja atau X1 sebanyak 50, didapat dari nilai rata-rata atau mean sebesar 79,74, standar error of mean 1,88069, median 86,000, mode atau modus 90,00, standard deviation 13,29847, variance 176,849, range 37,00, nilai terkecil atau minimum 55,00, nilai terbesar atau maksimum 92,00, dan memiliki total keseluruhan sebesar 3987,00. Selanjutnya, interpretasi dari disiplin kerja. Dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa variabel disiplin kerja atau X2 sebanyak 50 didapat dari nilai rata-rata atau mean 79,44, standar error of mean 1,89697, median 86,000, mode atau modus 86,00, standard deviation 13,41361, variance 179,925, range 37,00, nilai terkecil atau minimum 55,00, nilai terbesar atau maksimum 92,00, dan memiliki total keseluruhan sebesar 3972,00. Selanjutnya, interpretasi pada kinerja karyawan. Dari data di atas dapat dideskripsikan bahwa variabel kinerja karyawan sebanyak 50 didapat nilai rata-rata atau mean 79,84, standar error of mean 1,89098, median 86,000, mode atau modus 86,00, standard deviation 13,37125, dan variance 178,790, range 37,00, dan mendapatkan nilai terkecil atau minimum sebesar 55,00, nilai terbesar atau maksimum 92,00, dan memiliki total keseluruhan sebesar 3992,00. Selanjutnya yaitu interpretasi pada frekuensi table.
Dari data motivasi kerja atau X1 di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai sebesar 55 sebanyak 5 yaitu 10%, nilai dari 62 sebanyak 6 yaitu 12%, nilai 68 sebanyak 6 yaitu 12%, nilai 86 sebanyak 9 yaitu 18%, dan nilai 88 sebanyak 7 yaitu 14%, dan nilai 90 sebanyak 11 yaitu 22%, dan nilai 92 sebanyak 6 yaitu 12%. Kemudian menghasilkan jumlah dari semua data yaitu 50 dan 100%. Selanjutnya data pada disiplin kerja. Dapat dideskripsikan bahwa nilai sebesar 55 sebanyak 8 yaitu 16%, nilai dari 68 sebanyak 9 yaitu 18%, nilai 86 sebanyak 13 yaitu 26%, nilai 88 sebanyak 3 yaitu 6%, dan nilai 90 sebanyak 13 yaitu 26%. Maka nilai 92 sebanyak 4 yaitu 8% menghasilkan jumlah dari semua data yaitu sebesar 50 dan 100%. Selanjutnya interpretasi pada kinerja karyawan. Dari data kinerja karyawan dapat dideskripsikan bahwa nilai sebesar 55 sebanyak 6 yaitu 12%, nilai dari 62 sebanyak 5 yaitu 10%, nilai 68 sebanyak 5 yaitu 10%, nilai 86 sebanyak 11 yaitu 22%, dan nilai 88 sebanyak 8 yaitu 16%, nilai 90 sebanyak 9 yaitu 18%, nilai 92 sebanyak 6 yaitu 12%, maka jumlah dari semua data yaitu 50 dan 100%. Berikut adalah bentuk histogram dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya kita menghitung uji normalitas dengan cara klik Analyze, lalu klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, dan klik 1 Sampel KS. Setelah itu akan muncul data seperti ini, klik tanda panah untuk memindahkan data lalu klik OK. Kemudian muncul data seperti ini, lalu kita membuat interpretasinya seperti ini. Dari tabel di atas, skor asymptotic to tail untuk variabel motivasi kerja atau X1 didapat p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel motivasi kerja berdistribusi tidak normal. Lalu variabel disiplin kerja atau X2 didapat p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel disiplin kerja berdistribusi tidak normal. Kemudian pada variabel kinerja karyawan atau Y didapat p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel kinerja karyawan berdistribusi tidak normal. Sekian tutorial dari langkah-langkah dalam mengerjakan deskripsi data penelitian dan analisis uji normalitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.